Indonesia. Teman-teman di sini pasti ngerasain kan, belajar dari rumah itu lama-kelamaan bikin bosen banget. Bawaannya tuh pengen makan terus. Tapi ingat ya, itu tidak menjadi alasan untuk kalian berhenti olahraga. Di video ini aku akan kasih tips untuk olahraga yang menyenangkan di rumah. Gampang kan pasti? Nah, tapi jangan lupa untuk tetap konsisten melakukan olahraga ini sekitar minimal 15 menit seharinya, agar kalian tetap bugar dan semangat melawan virus corona ini. Selain melakukan olahraga, jangan lupa untuk mengonsumsi air putih yang banyak dan juga menjemur diri kalian di sinar matahari tepatnya jam 10 pagi agar menjaga imunitas dan metabolisme kalian.
Hai, aku Quinta, mahasiswa S1 Prodi Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saat ini, aku dan teman-teman mahasiswa lainnya sedang melakukan belajar dari rumah atau kuliah online. Dan ini adalah spot belajar favorit aku ketika di rumah. Selain itu, untuk tahu tugas-tugas apa saja yang harus aku selesaikan secara efektif setiap harinya, aku nggak lupa untuk selalu membuat to-do list. Dan untuk menghindari kebosanan saat belajar, aku juga melakukan peregangan setiap beberapa menit sekali dan juga menyediakan cemilan favorit aku. Teman-teman juga jangan lupa ya untuk selalu makan makanan yang bergizi dan menjaga kebersihan diri di rumah. Salah satunya adalah dengan cara melakukan cuci tangan secara berkala. Untuk teman-teman yang lagi belajar di rumah, semangat terus ya!
masih dalam Kamaba UI 2021, Satu karena karena beda. Ya, pasti kita akan melanjutkan lagi kegiatan kita dalam Kamaba UI 2021 kali ini. Dan tentunya kita akan mengikuti kuliah umum dengan Betul. topik yang sangat menarik sekali, merajut toleransi bangsa Indonesia. Namun sebelumnya kita akan mengajak para mahasiswa terlebih dahulu, kita akan menyaksikan video terkait dengan toleransi dan kesadaran beragama yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Yakut Holil. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Indonesia, yang saya hormati Dekan Fakultas dan Senat Akademik Universitas Indonesia, yang saya hormati Panitia Kegiatan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia, yang saya hormati Sivitas Akademika Universitas Indonesia, dan yang saya banggakan para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kita bisa bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan mahasiswa baru atau Kamaba Universitas Indonesia tahun akademik 2021-2022. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Menteri Agama ingin menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bahagia atas kesempatan yang diberikan dengan tema Satu Karena Beda. Adik-adik mahasiswa baru serta seluruh Sivitas Akademika UI yang saya hormati, bangsa Indonesia memiliki pandangan yang positif terhadap keragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman adalah bagian dari natural laws dalam ciptaannya. Keragaman itu terjadi atas kehendak yang maha kuasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keindonesiaan kita. Di balik keragaman tersebut terdapat banyak hikmah yang perlu dipahami dan diambil manfaatnya oleh manusia. Seiring dengan tema kegiatan mahasiswa baru tahun ini, yaitu Satu Karena Beda, saya berharap seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dapat menjadi agen kerukunan umat beragama. Kita tahu bahwa isu-isu kerukunan di tengah kemajemukan beragama dan berkeyakinan menjadi sangat sentral untuk membangun persaudaraan kebangsaan. Kunci dari hal tersebut adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat. Cara beragama yang moderat sejatinya telah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita. Mereka telah menyepakati adanya dasar negara Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai agen kerukunan dan moderasi beragama, mahasiswa diharapkan mampu memberi keteladanan untuk selalu bertindak adil dan seimbang dalam banyak hal. Adik-adik mahasiswa baru yang berbahagia, kemajuan Indonesia saat ini hingga beberapa dekade ke depan sangat bergantung kepada penduduk usia muda atau milenial seperti Anda semua. Saat ini jumlahnya surplus di negara kita akibat bonus demografi. Generasi milenial inilah yang akan menjadi tumpuan berhasil tidaknya bangsa ini menjadi salah satu negara terkemuka di dunia pada masa yang akan datang. Generasi milenial ini juga yang akan menjadi penjaga utama nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bagi bangsa ini untuk tetap bersatu dalam meraih kemajuan. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh dengan kemajuan dan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, generasi milenial dikenal lebih kritis terhadap berbagai fenomena sosial. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan cara-cara dan metode yang konkret dan nyata. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial adalah agen perubahan yang tidak boleh berpangku tangan tanpa ada partisipasi
dalam mewujudkan perubahan bangsa. Perubahan yang diinginkan bersama tentu adalah perubahan yang komprehensif dan substantif, meliputi seluruh sendi kehidupan dan sisi normatif bagi seluruh masyarakat. Bukan sekedar perubahan yang sifatnya parsial dan hanya menjadi solusi sesaat yang pada akhirnya kembali melahirkan masalah-masalah baru. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, mengakhiri sambutan ini, saya berpesan, jadilah mahasiswa UI yang kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter. Kreatif dicirikan dengan pribadi yang berpikir out of the box, dengan karya-karya yang bermanfaat bagi masa depan bangsa. Inovatif dicirikan dengan kemampuan untuk bereksperimen yang berdimensi kebaruan dengan menghasilkan karya unggul bagi peradaban. Dan produktif adalah mahasiswa yang menyukai belajar dan menghasilkan ide-ide segar untuk masa depan. Berkarakter, memiliki jati diri, dan berakhlak mulia. Mahasiswa yang penuh kejujuran, integritas, respek, sayang, kerja keras, dan setia dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian saya kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia dari UI untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas yang telah memberikan paparan dan juga arahan terkait lintas agama yang memperjuangkan kerukunan beragama, Reska. Betul sekali. Ya. Terima kasih untuk Gus Menteri gitu ya. Gus Menteri ya katanya sapaan akrabnya ya. Baik, Reska, kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yakni grup discussion dengan para tokoh lintas agama yang sudah hadir secara virtual. Dan sesi ini akan dipandu oleh yang kami hormati Bapak Dr. Ngatawi Al-Zastro selaku Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia. Silakan Pak Sastro. Terima kasih. Salam Pancasila untuk kita semua. Salam, Gus Swastiastu, Namo Buddhaya, Witung Tian, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, beruntung sekali pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, berjumpa dengan para tokoh agama yang sekarang ini sudah hadir di tengah-tengah kita melalui link Zoom gitu ya. Ya ibaratnya siang hari ini kita berziarah ya. Kita akan melakukan jalan-jalan ke Taman Sari Hati, karena Indonesia pada dasarnya adalah taman sari yang di dalamnya bermunculan tumbuh bunga-bunga, pohon-pohon yang indah. Nah kali ini kalau di fisik kita bertaman wisata di Taman Sari, kalau saat ini kita wisata di Taman Hati. Nah tadi sudah menyaksikan cuplikan video selama 1/4 jam ya. Nanti bisa dilanjutkan yang mau melanjutkan menonton videonya. Tapi kali ini saya akan sapa dulu para tokoh agama yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama Profesor Abdul Mukti sebagai tokoh umat Islam. Assalamualaikum Prof. Wah, audionya belum keluar ini, Prof. Iya ini. Oh ya sudah keluar. Aduh, apa kabar, Prof? Ini. Sehat ya? Alhamdulillah ya, Wah, saking semangatnya sampai lupa menghidupkan. Oke, saya tuh kalau lihat senyumnya Prof Mukti ini langsung ayem saya, adem gitu. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya, maturun, terima kasih. Berikutnya adalah Romo Andang, adalah seorang tokoh umat Kristiani dari Katolik. Selamat siang Romo Andang. Sehat ya Romo? Alhamdulillah sehat, baik. Waduh, terima kasih Romo sudah menemani kita siang hari ini dengan adik-adik mahasiswa baru. Kemudian juga Bapak Pendeta Jimmy Sorwin. Selamat siang, Pak Pendeta. Selamat siang, Kang Sastro. Waduh. Ya, sehat-sehat selalu ya. Pak Jimmy. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Selamat Oke. siang, Bapak-bapak. Kita juga yang lainnya. siang hari ini ada Bapak Astono Chandradana sebagai tokoh umat Hindu. Selamat siang.
Astono. siang, Om Swastiastu, Mas Gastro. Om Selamat Swastiastu, siang Pak semua Astono. juga untuk sahabat saya semua, Brenda Jimmy dan Ya, Pak Rudi sekalian semua. Terima kasih. ya. Terima kasih. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Biku Darmo Subo. Selamat siang Biku. Selamat siang Mas Sastro. Wah, Salam sehat, salam imun, sehat. iman, amin, aman. Salam Pancasila. Salam Merdeka. Pancasila. Merdeka. Wah, ini, kalau sama Biku ini saya pokoknya selalu semangat terus pokoknya. Yang berikutnya adalah Siswa Budi Tanu Wibowo sebagai pimpinan umat Konghucu. Selamat siang Pak Budi. Siang Mas Astro, salam sehat. Salam sehat. Waduh. Terima kasih Ini para apa tokoh ya? agama yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa menemani adik-adik mahasiswa untuk ngobrol santai, menziarahi Taman Hati Indonesia yang sangat beragam. Ini tadi saya ada pesanan, Pak Astono ya yang harus ke DPR ya ini ya setelah ini. Pak Astono apa Pak Darmo Subo tadi? Saya. Siapa? Oh Pak Budi. Saya. Oh maka mohon maaf ya yang lain. Oke Pak Budi, kami mohon Pak Budi untuk memberikan tanggapan pesan-pesan kepada adik mahasiswa, terutama dalam upaya menjaga keberagaman, merawat kebersamaan dengan merajut hati antar sesama anak bangsa. Apa yang bisa disampaikan untuk pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa kita ini Pak Budi? Ya, tadi kita semua salam kebangsaan Indonesia, salam buat kita semua. Tadi dalam pengantarnya Pak Menak telah menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada kaum milenial yang kalau tidak salah jumlahnya di atas 60%. Artinya kalau mereka berdaya dan tahu kewajibannya, kita boleh tenang bahwa ke depan sudah ada jaminan. Tentu sebagai universitas yang salah satu yang terbaik, UI akan memberi bekal yang sangat cukup dalam ilmu pengetahuan. Apalagi akses terhadap informasi saat ini bukan hanya cukup, tapi sangat berlebih. Nah, tinggal bagaimana kita semua, terutama adik-adik mahasiswa, bisa mensikapinya, bisa menyaringnya dengan baik. Karena ketika kita kelebihan informasi, kadang-kadang bisa menjadi racun, dan kita sudah mengalami itu semua. Maka dari itu, bekal-bekal wisdom dari seluruh agama-agama itu bisa menjadi alat penyaring yang efektif. Apalagi saya baru dapat info ini, entah benar atau tidak Mas Sastro, bahwa ada beberapa universitas yang sudah mendirikan rumah-rumah ibadah lengkap. Semua agama yang ada di Indonesia telah mempunyai rumah ibadah, terutama di Universitas 11 Maret dan sedang dalam proses di Universitas Pancasila. Dan UI kelihatannya sudah mau menyusul karena sebentar lagi Pak Budi, tenang aja. Matakin juga sudah diundang. Jadi kalau itu bisa membekali kesadaran, bukan ibadahnya, tapi kesadaran bahwa memang kita sebagai bangsa sangat beragam dan itu akan terlihat di mata ketika setiap hari kuliah, maka itu akan memperkaya batin kita bahwa mereka punya kewajiban untuk membangun Indonesia yang bineka, merawatnya dan menjadikannya sebagai satu kekuatan yang utuh ya, seperti sepak bola yang terdiri atas 11 pemain dari latar belakang berbeda tapi bisa padu menyatu dan akhirnya bisa menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus benar-benar bisa mengilhami bahwa masa depan dunia sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandemi COVID-19 membuktikan pada kita semua bahwa semuanya tidak ada yang luput. Apakah yang jabatannya tinggi, yang etnisitasnya merasa hebat, yang ekonominya kuat, bahkan yang agamanya dianggap paling kuat, paling dekat, segala macam, semuanya jebol. Hanya mungkin ilmu pengetahuan yang masih bisa memberikan harapan. Dan artinya kita semua tetap harus rajin belajar dengan tetap menjaga keindonesiaan tanpa bermaksud atau meniru-niru orang lain. Mungkin itu saja Mas Astro. Waduh, terima kasih nih Pak Budi, di tengah kesibukannya masih sempat menemani adik-adik mahasiswa. Jadi ini langsung ada acara lain ini Pak Budi. Ini paralel ini. Diminta. Saya boleh pamit. Ya, boleh Pak Budi. Kalau memang tenang lah, masih ada Pak Bante Damasubo, ada
Nanti bisa dilanjutkan lain kali ngobrolnya dengan adik-adik mahasiswa. Pak Abdul Muti senyum-senyum Ya. terus. Ya, oke. Nah, ini Oke, reuni terima nih kasih, Gus Pak Sastro Budi. ini dengan Pak Budi Ya, ini. Ya, ya. ada satu Semuanya kata kita akan kunci. Ya, Ini satu ada kata Kang kunci. Sormin kan? Ya, Kang Sormin ya? Waduh, ya, Siap, Budi Pak Kang Ketua. Sormin. Kita Masih ini aman, kalau Pak. udah ketemu memang kangen-kangenan. Oke, Ya, Pak jadi Adam ada juga satu kata kunci yang disampaikan Pak Budi. Ya, selamat Ya, makasih, jalan Pak Budi. Yaitu soal wisdom, Terima kasih Pak kearifan. Budi. Ya, soal kearifan Oke, itu yang menjadi terima kasih kata Pak kunci Budi. yang bisa merajut kebersamaan. Nah, saya akan ke Prof Mukti. Bagaimana Prof Mukti kita bisa mengembangkan, mengeksploitir, bukan mengeksplorasi ya kearifan ini yang bisa menjadi suatu perajut dalam membangun kebersamaan ini. Monggo Prof Mukti. Oke, yang pertama ini kan kami sering ketemu semua ini yang di layar ini. Jadi idenya juga saya kira sudah sering kita dengar ya. Betul, ini Prof, untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa kita ini juga sudah sering ngumpul di antara kita. Betul, jadi maksud saya apa yang sudah kami jalin di tingkat pimpinan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari jalinan yang ada pada tingkat masyarakat, Ya. khususnya para mahasiswa, lebih khusus lagi mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi kami di tingkat pimpinan ini sudah sering sekali bertemu dan gelombangnya juga sudah sama bahwa Indonesia ini milik kita semua, kita menghirup udara yang sama, menikmati matahari yang sama, juga meminum air yang sama dan berpijak di bumi yang sama. Ya karena itu ya kita memang harus saling berbagi, kemudian saling memperkuat satu dengan yang lain. Nah, satu hal yang menurut saya penting adalah bagaimana kita bisa merajut itu. Yang pertama kalau ada kebesaran jiwa untuk saling menerima. Jadi menurut saya toleransi saja tidak cukup. Karena kadang-kadang toleransi itu sebagian mengandung nuansa pembiaran. Dalam pengertian, oke, itu urusan kamu, yang penting saya tidak mengganggu-ganggu. Nah, misalnya begitu. Karena itu dalam konteks kita membangun kebersamaan, toleransi itu baru modal awal bahwa kita ini menyadari adanya perbedaan dan menghormati perbedaan itu, tetapi itu belum bisa menjadi sebuah kekuatan kalau kita tidak saling menerima antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, sikap saling menerima itu kemudian diikuti dengan sikap di mana kita ini saling, istilah yang sering saya pakai itu saling mengakomodasi antara satu dengan yang lain. Ini juga penting sehingga kalau tadi disampaikan bagaimana kampus-kampus itu dikembangkan menjadi model dari toleransi dan model kerukunan dengan berdirinya rumah ibadah bagi agama yang ada di Indonesia, itu kan contoh bagaimana kita ini mengakomodasi. Dan sikap akomodasi itu juga diwujudkan dengan adanya upaya kita juga untuk saling bekerjasama satu dengan yang lain. Jadi pada situasi pandemi ini misalnya Gus Sastro, saya manggilnya Gus karena NU ya. Kalau ini kan dipanggilnya Gus. Gus Sastro. Itu kan kita melihat betapa COVID ini itu menjadi bagian dari contoh betapa kita ini menjadi Indonesia. Di antara hikmahnya COVID itu adalah kita bisa melihat bagaimana umat beragama itu saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, dan kemudian perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi pemisah dan juga tidak menjadi bagian dari persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau kita menolong mereka yang sedang mengalami sakit karena COVID, bahkan mungkin wafat karena berbagai sebab gitu, termasuk karena COVID, kan tidak lagi dilihat dia agamanya apa, karena kita ditanya dulu ya Prof ya. Pokoknya langsung ditolong aja. Betul, itu bagian dari bagaimana kita ini menerima keberadaan semua bangsa Indonesia secara sangat tulus, kemudian memberikan bantuan yang bermanfaat untuk mereka yang memang memerlukan bantuan, dan kemudian kita tetap memberikan ruang untuk bagaimana agar perbedaan itu juga diberikan satu ruang di mana
kita ini tadi slogannya tadi menarik ya, Ya. bersatu di karena tengah beda. perbedaan itu. Ya, karena itu maka bersatu itu tidak berarti seragam. Ya. Tetapi kemudian beragam itu tidak berarti juga berjalan sendiri-sendiri. Ya. Jadi saya sering mengatakan kita ini berbeda, we are different, tetapi kita jangan indifferent. Ya. Berbeda tapi jangan asal beda. Ya. Sebab kalau asal beda nanti yang muncul itu kan nyeleneh. Ya. Kalau nyeleneh terus jadinya nyelonong. Sing blasur. Kalau sudah nyelonong nanti jadinya masalah kita ini. Nggih. Saya kira begitu Gus Sastro pengantar saya. Mudah-mudahan bisa menjadi Romo Kiai awal Mukti. untuk kita berdiskusi. Ya. Ini beliau ini dari Sekjen Muhammadiyah, tapi saya panggil Kiai aja karena ilmunya udah sama dengan Kiai beliau. Terima kasih Prof. Mukti, luar biasa. Satu lagi, bahwa toleransi itu hanya langkah awal. Yang terpenting kita adalah empati, ya, sehingga dari empati itu akan timbul rasa saling merasa dan saling memberi, saling menerima secara utuh. Nah, berikutnya saya akan ke Romo Andang ini. Romo, bagaimana ini adik-adik mahasiswa ini bisa melihat kita bagaimana akrabnya para tokoh agama ini saling sapa, saling tegur antara satu dan lainnya. Dan ini seperti kata Prof. Mukti tadi, peristiwa sehari-hari yang kita lakukan ini juga seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa. Romo Andang ini tampilannya seperti artis Gus Sastro. Iya. Oke, Romo Andang, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman, adik-adik semuanya. Merdeka tentunya kita sebagai orang Indonesia pada situasi seperti tadi dikatakan bahwa kita itu dalam keadaan pandemi dan segala macam. Sekali lagi saya juga menggarisbawahi Pak Kiai Abdul Mukti tadi bahwa kita itu sekarang di dalam situasi perbedaan tapi juga penderitaan. Kita diingatkan bahwa segala macam atribut-atribut kemanusiaan kita itu ternyata menjadi tidak relevan lagi. Kita sekarang harus sungguh-sungguh saling mengingat bahwa kita itu adalah manusia yang sama dengan segala macam konsekuensinya. Karena ketika tadi Kang Sastro mengatakan bahwa kita itu perlu empati, ya empati itu adalah pada empati kemanusiaan, di mana kalau kita itu mempunyai iman, mempunyai Tuhan yang sama, maka sebenarnya kan manusia itu juga sama. Manusia itu diciptakan dengan martabat yang sama. Bahwa kemudian ada perbedaan, itu sekedar atribut, itu sekedar aksesori. Maka di dalam situasi yang sangat berat, maka kita perlu empati, perlu saling menolong. Nah, tentunya situasi pandemi yang membuat kita itu sekarang semakin menyadari kemanusiaan kita, diharapkan nanti setelah situasi pandemi berakhir, kita ingat akan hal ini dan kita tindak lanjuti sehingga persaudaraan itu menjadi lebih kuat. Persaudaraan itu mempunyai dasar yang tidak hanya sekedar ideologi, tidak hanya sekedar karena kita tinggal bersama, tidak hanya karena kita disatukan oleh bendera yang sama. Itu iya, tetapi lebih dalam dari itu kita disatukan oleh kemanusiaan yang sama, dan di sanalah saya kira saling menolong, saling menguatkan, saling berempati, dan juga tentunya toleransi itu mempunyai makna yang lebih dalam, apalagi kita orang beriman, di mana kita mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh kita muliakan juga di dalam tindakan-tindakan kita. Itu Kang Sastro. Oke, luar biasa. Diingatkan Romo Andang, kalau kita toleransi, empati jangan hanya pas pandemi doang. Habis ini ini menjadi titik mula, titik awal, titik kita untuk membangun kebersamaan, kepedulian secara terus-menerus ke depan. Dan pandemi sudah mengingatkan kita untuk melakukan itu. Oke, berikutnya saya akan ke Romo Astono Candadana. Beliau adalah pemimpin umat Hindu. Monggo, Romo Astono. Terima kasih Mas Sastro. Bagaimana tadi digunakan oleh Pak Kiai, Pak Andang, Pak Budi juga. Ya memang terlebih dahulu salam dari saya untuk adik-adik mahasiswa semua. Salam Pancasila, salam kerukunan untuk kita bersama. Mas Sastro dan juga adik-adik
hasil ini masuk ke Universitas UI yang notabene salah satu universitas yang cukup favorit. Kalau dulu zaman saya pengen sekali dulu masuk ke UI tapi nggak kesampaian. Nggak sempat masuk, sempat datang aja, Pak. Ya, intinya begini, mohon dipahami oleh adik-adik semua bahwa kita ini di Indonesia memang sudah merupakan keniscayaan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini, baik perbedaan budaya, bahasa, bangsa, agama, yang memang ini adalah merupakan kalau apa namanya sudah semesta yang mengatur. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita pungkiri. Nah, oleh karena itu yang perlu kita apa namanya sekarang bagaimana kita menjaga agar kebinekaan yang ada tersebut bisa kita rajut dalam sebuah genggaman, sebuah apa namanya kesatuan dan persatuan untuk bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang damai, aman, sejahtera untuk bangsa dan negara kita. Jadi kalau kami di dalam apa namanya cara filsafat yang kami miliki, jadi ada di sana mungkin adik-adik semua juga pernah membaca yang disebut dengan Trihita Karana. Begitu juga di dalam Trihita Karana itu adalah bagaimana apa namanya implementasi kita menjaga kerukunan dan keharmonisan antara kita dengan Tuhannya, antara kita dengan sesama umat manusia, dan antara kita dengan alam semesta ini. Nah, kalau poin yang tadi antara manusia dengan sesama umat manusia, ini yang sebenarnya harus kita benar-benar jaga, karena kita tahu semua ciptaan kita semua hadir di alam semesta ini karena ciptaan Gusti Kang Murpeng Dumadi, ciptaan Gusti Allah, kalau saudara-saudara saya di Muslim menyampaikan, ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di kami ada namanya Wasudewa Kutumbaka. Jadi semua ciptaan Gusti ini adalah saudara-saudara. Artinya kami menyatakan dan menerima bahwa mereka yang diciptakan oleh Gusti yang sama adalah bersaudara. Nah, karena kalau kita mampu menjaga bahwa kita memandang setiap insan yang dihadirkan di dunia ini oleh sama-sama Gusti Kang Murpeng Dumadi, otomatis mereka adalah saudara-saudara kami. Nah, saudara-saudara kami otomatis adalah saudara-saudara kita bersama. Kalau memang kita bisa menjaga, memupuk rasa persaudaraan ini, niscaya apa namanya apapun misalnya gempuran-gempuran informasi yang saat ini memang melanda negara kita, banyak sekali informasi yang rasanya kalau istilah sekarang disebut dengan hoax seperti itu, untuk memprovokasi, mencoba apa namanya membuat kita tidak rukun, tidak guyup dalam kesatuan. Nah, ini yang kalau memang kita sudah merasakan tali persaudaraan tersebut, otomatis apapun provokasi yang muncul akan bisa kita tepis, dan kita akan bersama-sama menjalankan apa namanya yang tugas dan kewajiban kita untuk negara, bangsa, agama kita juga masing-masing. Jadi tujuan berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai. Itu ada dharma negara dan dharma agama yang harus kita senantiasa ikuti. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua dan juga para sahabat saya semua di manapun berada. Terima kasih. Terima kasih, Pak Astono. Jadi adik-adik sekalian, Pak Astono mengingatkan kita, apapun Anda, siapapun Anda,
kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang harus saling bersama, saling bersama, saling peduli antara satu dan lainnya. Oke, saya ke pendeta Jimmy Sorman nih. Wah, ini pendeta milenial ini, idola anak muda ini. Gimana Pak Pendeta? Ini kita mendelivery pesan-pesan indah ini kepada teman-teman kita, adik-adik kita generasi Z terutama. Monggo, Mas Nurdin. Ya, terima kasih Kang Sastro. Ya. Dari beberapa tokoh kita tadi sudah menekankan sebuah keniscayaan ya, bahwa keberagaman perbedaan yang ada pada diri kita. Bahkan di dalam satu keluarga pun kita bisa berbeda antara sesama saudara bersama dengan orang tua, juga memiliki cara pikir, cara pandang, bahkan juga hobi dan seterusnya yang berbeda. Jadi ketika kita bisa bergabung sebagai sebuah bangsa juga adalah satu keniscayaan dan bukan karena kebetulan. Walaupun sebagai fenomena baru tahun 45 itu sebagai sebuah bangsa, di dalam pembukaan undang-undang kita dikatakan atas berkat rahmat Tuhan. Tentu ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh bangsa kita sejak awal juga sudah menekankan hal perbedaan, namun juga ada yang mengizinkan kita boleh hidup bersama sebagai sebuah entitas baru, bangsa baru, yang karena rahmatnya saja dalam perjuangan yang pasang surut di negara ini yang luar biasa memakan waktu, terjadinya sebuah bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan berbagai halnya. Dan oleh karena itu, keberadaan perbedaan kita saat ini yang tidak bisa kita gugat lagi, gitu ya. Sejak kita lahir dari kandungan ibu kita sudah tidak bisa memilih agama apa gitu ya, lahir di suku apa, di negara mana gitu, kelamin saya laki-laki atau perempuan begitu. Karena sudah tidak bisa kita gugat lagi, yang sebuah keniscayaan itu harusnya kita nikmati, syukuri, dan pahami bahwa ada maksud Tuhan memilih kita berbeda dan diutus di tengah-tengah bangsa ini, yaitu untuk mengisi kemerdekaan yang menjadi sebuah anugerah besar bagi bangsa ini, dengan hal-hal yang konstruktif, yang prinsipil, positif tentunya, dan kemudian berfaedah atau mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga untuk makhluk lainnya yang telah Tuhan ciptakan di tengah-tengah bangsa. Dan oleh karenanya, ini adalah sebuah anugerah ya bagi adik-adik sekalian bisa menjadi mahasiswa di universitas yang sangat terkenal ini, gitu. Seperti Pak Astono tadi tidak bisa bergabung di UI, demikian juga. Tapi bisa masuk di UI, Mas. Oh ya, bisa masuk di UI ya. Tenang Pak Astono, nanti kita sama-sama ya daftar studi lanjut di sana. Iya, masih ada kesempatan di bawah bimbingan Prof. Abdul Mukti nanti. Siap. Ya, jadi ini kalau satu saya yang UI negeri, Pak Pendeta. Iya betul UI itu. negeri, ya. Prof Muktinya di UI negeri, UIN. Iya. Ya silakan Pak Jogi. Syukuri keberadaan ini, betul kata Prof. Abdul Mukti tadi, kita tidak hanya berbasiskan toleransi, karena toleransi itu tidak seperti menuntut kita untuk memahami orang lain. Cukup pada tahu, oh sudah kamu berbuat apa asal tidak mengganggu saya atau saya tidak mengganggu kamu. Tetapi lebih dari itu, beyond toleransi itu adalah kita menghargai orang lain. Mulai dari mengenal, katanya tak sayang itu kan. Dan di UI ini adalah kesempatan, ruang perjumpaan bagi mahasiswa sekalian untuk memahami yang lain dari teman-teman. Oleh karenanya jangan sampai ada menutup diri, berkumpul dengan satu kelompok saja dari provinsi mana, suku mana, agama mana, tapi menjadi kesempatan untuk memahami yang lain, memperkaya diri, dan akan memuai menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pada akhirnya, akademik kita itu tidak mencukupi untuk menjadi seorang yang berharga di dunia ini, yang ditujukan tadi untuk hidup di dunia ini, kalau tidak memiliki attitude, perilaku sikap yang betul-betul inklusif, menghargai orang lain, bahkan juga kita beraksi bersama-sama dalam gerakan-gerakan yang mendatangkan hal-hal yang positif tadi, konstruktif, dan
berkelanjutan bagi bangsa ini. Nah, pada akhirnya juga legasi kita hanyalah seperti yang kata peribahasa itu kan, gajah mati meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang, itu hanya meninggalkan nama. Para penulis-penulis lainnya, tokoh-tokoh, teori, pembuat teori lainnya, penemu-penemu juga meninggalkan nama. Tapi nama seperti apa yang kita tinggalkan? Yaitu nama baik dan juga berbagai warisan buah-buah kehidupan untuk orang lain bisa kemudian juga kembangkan dan berarti bagi kehidupannya. Jadi ini momen bagi kita semua untuk berada dalam level ini, membangun diri, memperkaya diri, sekaligus juga menjadi berkat bagi sesama. Dan satu hal Kang, saya teringat juga karena Pak Budi tadi buka di awal tadi, saya terbentuk menjadi pribadi yang terbuka, kemudian juga menjadi pribadi yang mudah bergaul dengan yang lain karena di kampus saya dulu, sebut saja Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, sudah diberikan fasilitas untuk ruang perjumpaan itu, karena di sana tidak hanya yang beragama Kristen, tapi juga dari suku bangsa lain, bahkan difasilitasi ada tempat ibadah dalam kampus Kristen untuk yang beragama lain. Musola disiapkan dan tempat ruang ibadah yang dibutuhkan oleh siapapun bisa diberi gitu. Dan itu membentuk pribadi saya. Kiranya ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk terus belajar kehidupan ini, arti kehidupan ini, serta memiliki kontribusi nyata bagi bangsa kita. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ya, benar. Ruang perjumpaan harus dibuka dan dilakukan sebanyak-banyaknya supaya ada tumbuh empati dan interaksi yang makin intens. Oke, berikutnya saya kepada Biku Damo Subo. Biku, monggo dipersilakan untuk menyapa dan berikan pesan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa baru kita ini. Silakan. Terima kasih. Ketemu dengan para sahabat rohani. Saya kadang-kadang manggil Gus Sastro, kadang-kadang Mas Sastro, kadang-kadang ya Prof Mukti. Mukti ya. Baik, jadi saya sepakat dengan Mas Sastro di berbagai kesempatan. Pertemuan-pertemuan kita seperti ini adalah membangun pagar hati untuk melindungi kehidupan, kan? Jadi ini membangun pagar hati. Karena seseorang bisa selamat bukan dengan pagar kawat berduri, tetapi dengan pagar hati. Kalau dalam Jawanologi, pagar hati itu artinya orang yang takut dengan dirinya sendiri. Wedi karo awake dhewe. Nah itu, ini bahasanya Mas Sastro yang apa namanya, yang tren banget ini. Nah, ini nampaknya kok backdropnya beda-beda ini. Hanya saya yang beda ini. Tapi saya ingin jadi kelihatan bedanya bahwa ternyata di sana kita juga sudah berteman dengan banyak kawan. Beda ini, Biku. Nah iya, enggak apa-apa ya, katanya ini kan satu untuk tadi beda untuk satu. Ya, satu karena beda. Halo? Halo Biku. Oh ini ngalami freeze ini. Halo Biku. Sinyal mungkin beliau terganggu sinyal. Ini sinyalnya beliau apa sinyal kita ini? Enggak apa-apa tuh ya, saya enggak pakai itu. Oh enggak apa-apa Biku. Belum dapat saya itu. Ya belum. Berkah dalam Romo 20 Juni 2012. Saya waduh, malah out beliau. Oke, sambil menunggu beliau masuk kembali ini, kita teman-teman juga lagi ngecek. Oke, kita ada waktu masih tersisa beberapa saat. Monggo Prof Mukti untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa sebelum nanti kita kembali ke Biku Damo Subo untuk melanjutkan pesan beliau. 1-2 menit, monggo Prof Mukti. Silakan. Baik, terima kasih Mas Sastro. Jadi kalau kita rangkum dari semua yang disampaikan oleh Romo Andang, kemudian Pak Astono, Pendeta Jimmy, Pak Budi, dan Biku tadi, saya kira kita semua sepakat bahwa Indonesia ini adalah rumah kita bersama yang harus kita
mempertahankan eksistensinya. Alhamdulillah kita mendapatkan anugerah Allah dengan Pancasila sebagai dasar negara kita semua. Atau kalau kita pakai istilah lain itu istilah populernya itu kita punya PBNU, Gus. PBN itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya nyingkat pakai Muhammadiyah nanti NU-nya nggak katut. Nah, oleh karena itu yang perlu kita jaga bersama, karena itulah sebenarnya common values itu, nilai-nilai yang kita miliki bersama, kemudian juga common platform yang membuat kita ini memiliki satu kesatuan. Sehingga karena itu dengan 4 fondasi tadi, kita mudah-mudahan bisa tetap menjadi bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya, dan kemudian kita maju bersama sebagai bangsa, tentu saja sesuai dengan cita-cita yang diletakkan dasar-dasarnya oleh para pendiri bangsa. Saya tidak menyebut founding fathers karena nanti ibunya nggak ikut. Saya menyebut sebagai para founders. Fathersnya nggak ikut. Iya, kalau nanti fathers ibunya nggak ikut ya juga kita nggak fair. Karena di antara tokoh yang cocok itu founding parents, Prof. Ya, saya menyebutnya founders lah gitu. Founders karena banyak di antaranya juga pemuda. Gus Sastro yang dia belum menjadi parents gitu. Tapi semuanya adalah peletak dasar Indonesia, dan karena itu mari kita perkuat bersama jalinan keindonesiaan kita ini. Kalau dalam istilah Muhammadiyah itu kita menyebut negara Pancasila ini sebagai Darul Ahdi, sebagai negara kesepakatan. Dan karena itu tidak usah dipersoalkan lagi, tidak usah dikonteskan lagi dengan ideologi-ideologi yang lainnya, karena kita sudah sepakat untuk melihat Indonesia sebagai bagian dari rumah kita bersama, dan kesepakatannya harus kita perkokoh. Kemudian yang kedua adalah sebagai darus syahadah, yaitu rumah di mana kita ini harus saling berbuat, melakukan yang terbaik, memberikan yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan, Gus Sastro, sebagai tambahan. Oke, monggo Rama Andang untuk pesan singkat pada mahasiswa, ucapan selamat nopo-nopo pun didongakne sisan. Tentunya selamat bahwa teman-teman, adik-adik semuanya mendapatkan kesempatan kuliah, mengembangkan seluruh talenta, bakat, pengetahuan di universitas yang sangat prestisius ini. Tapi kita berharap bahwa dengan apa yang tadi dikatakan perjumpaan di luar perkuliahan, kita sungguh-sungguh bisa ditempa menjadi manusia Indonesia. Saya hanya mengingatkan bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita secara tidak langsung mengakui Tuhan yang sama, dan di sanalah kesamaan kita sebagai manusia yang saling membentuk, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasah. Semoga bisa terjadi di dalam seluruh proses Anda belajar dan berkehidupan di Universitas Indonesia. Selamat dan selamat untuk Indonesia. Matur suwun. Pendeta Sarmin, monggo. Ya, Singkat, selamat padat. Selamat bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang diberikan anugerah dan ya mungkin bisa disebutkan sebagai mendapatkan kemewahan bisa berkuliah di kampus yang terfavorit di Indonesia, selain kampus-kampus lain tentunya. Dan kiranya ini menjadi kesempatan yang terus dimanfaatkan dengan bertanggung jawab sebagai anak-anak bangsa, anak-anak dari keluarga gitu ya, menjadi kebanggaan bagi bangsa, bagi keluarga, dan terutama memuliakan nama Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Terima kasih dan selamat berjuang. Terima juga kasih, selamat Pak. juga tidak hanya berjuang ya, tapi selamat menikmati. Perjuangan Kuliah berikutnya, nanti. Mas. Wah, ini Biku Dano Subo masuk kembali, Biku. Monggo. Nah, dikasih Maaf ucapan ini. untuk pesan kepada mahasiswa, karena ini sudah sampai di penghujung waktu, Biku, nanti bisa kita lanjutkan lagi. Monggo, Biku Pesan Dano Subo. saya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa
Pemuda adalah tiang negara, pemudi itu tiang istri. Seorang mahasiswa adalah harus beringat cerdas, berwawasan luas, bersikap luwes, bersikap luwes, berwawasan luas, bersikap luwes. Prinsip tegas tapi sikap tidak keras. Nah, kadang-kadang sekarang ini prinsip tidak tegas tapi sikapnya keras. Kalau ada kejadian apa-apa yang muncul dulu ada pernyataan sikap yang keras. Tidak ada maaf bagimu kecuali ada uang saku, kan gitu. Nah, itu artinya prinsipnya tidak tegas tapi sikapnya yang keras. Kita mempunyai ilmuwan zaman lama yang disegani dunia dan tanpa kehilangan identitas kejawaannya. Misalnya Raden Sosrokartono, misalnya Ronggo Warsito, misalnya Tamkusi Kediri, misalnya Mas Sastro, itu kan prinsip tegas tapi sikap tidak keras, gitu kan? Nah, sebagai yang terakhir adalah ajaan saya menyetir kata-kata orang besar, negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah sendiri. Yang kedua, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Yang ketiga, pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Maka kalau suatu bangsa di satu negara sudah melupakan sejarahnya sendiri, ganti budaya seni sastra sendiri, tidak lama bangsa dan negara itu tinggal sebuah nama. Itu ajaan saya. Kearifan lokal kita tidak kalah dengan dunia. Orang barat masih tidur, orang timur sudah membuat candi Borobudur. Ini data dan fakta, bukan cerita yang tanpa rasa, bukan janji yang tanpa bukti. Selamat Pak mahasiswa baru, semoga menjadi pemuda tiang negara, pemudi tiang istri. Terima kasih. Matur suwun. Oke, kemudian ini Pak Astono, monggo singkat. Waduh, terima kasih banyak ini Mas Sastro. Sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa baru di universitas yang sangat luar biasa, yang sangat membanggakan sudah bisa diterima di salah satu universitas favorit di Indonesia ini. Jadi mohon kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi Anda semua sudah sangat luar biasa, sudah melalui jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, sekarang sudah masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, sudah mulai saatnya buka wawasan untuk adik-adik semua, perkuat tali silaturahim di antara sesama anak bangsa, jangan membeda-bedakan agama, suku, dan apapun yang selama ini terlihat berbeda. Namun sejatinya kalau seperti tadi saya sampaikan bahwa kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu mohon jaga tali persaudaraan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka Anda semua adalah merupakan generasi penerus bangsa ke depan, akan benar-benar mampu mengejawantahkan sebagai generasi penerus yang nanti akan membawa Indonesia ini ke iklim yang jauh lebih baik, dan tujuan negara kita juga bisa kita wujud nyatakan bersama. Demikian adik-adik, sekali lagi selamat atas diterimanya adik-adik di universitas yang membanggakan ini. Semoga ini menjadi pintu awal untuk adik-adik bisa berkarya di negeri Republik Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, siang hari ini kita menyaksikan suatu pemandangan yang sangat indah. Inilah keberagaman Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa Pancasila itu